Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ini kita sudah masuk di dalam Silesol 2, dan mana yang akan kita diskusikan saat ini adalah sebagai perkembangan dari traffic light 1, 2, 3, 1. Ya, di mana yang 2 itu kita asumsikan sebagai lampu kuning yang berkedip. Ya. Nah, yang akan dikembangkan adalah 1, 2, 3, kembali ke 2, kemudian 1. Ya. Sebenarnya ini mirip dengan ladder diagram yang kita sudah buat yang lalu, ya, di mana berkedipnya itu ya kita rekayasa dari 2 buah timer. Ya. Tetapi seperti kita lihat ya dalam diskusi kita yang terakhir ya, kita sudah memakai suatu timer yang bisa berfungsi sebagai flasher ya. Jadi itu adalah flashing timer. Nah, baiklah. Jadi yang akan kita lakukan adalah nanti menyalakan lampu 1, ya, itu bisa merah atau hijau, atau traffic light. Kemudian lampu 2 berkedip, ya. Kemudian lampu ketiga adalah ya apakah merah atau hijau, ya. Kemudian kembali ke lampu kedua, ke lampu berkedip. Ya. Sekarang kita akan mencoba membuka diagram yang sudah kita buat, kemudian akan kita kembangkan. Ya. Ya, kita cek dulu ya, apakah ini traffic light yang kita ya. Kita lihat sekarang. Lampu nomor 1, nomor 2 berkedip, kemudian lampu ketiga ya, langsung kembali ke 1. Ya. Jadi akan kita lakukan adalah yang akan kita buat sekarang adalah dari 3 kembali ke 2 berkedip. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang bernama traffic light itu bermacam-macam ya, bukan bermacam-macam, tapi yang saya lihat ya khususnya di Indonesia itu ya, ada yang berkedip, ada yang tidak gitu ya. Kemudian ada yang 1, 2, 3 ya, kemudian 1. Merah, kuning, hijau kembali ke merah. Tetapi ada juga ya seperti yang saya jelaskan pada saat yang lalu. Ya, setelah merah, kuning, kemudian dari hijau, kemudian ke kuning ya. Saya nggak tahu apa itunya ya. Banyak sekali yang berbeda ya. Nanti bisa Anda kembangkan ya, seperti yang kita diskusikan yang lalu. Misalnya mengembangkan untuk perempatan 5 ya, itu berbeda. Ya. Kemudian ditambahkan lagi untuk penyeberangan dan sebagainya. Ya. Baik, jadi ini adalah diagram yang kita diskusikan yang lalu. Ya. Sebenarnya diagram yang akan kita diskusikan itu saya tidak ingin ya membuatnya, tetapi ada yang menanyakan gitu ya. Ya, jadi yang menanyakan karena dia ingin lengkap gitu ya. Ya, padahal sudah ada contohnya ya. Tetapi yang memakai berkedip bukan yang pakai flasher. Baik, kita lihat ya. Ini adalah bagian ya, menyalakan lampu pertama. Ya, sudah ada diagram standarnya, itu yang saya selalu sebutkan. Sedangkan ini, ya, saya sampai ke Q2, ya, ini adalah diagram lampu yang kedua. Oh, kok 4 baris, Pak? Gitu ya, misalnya. Nah, itu kita tambahkan di sini sebuah flasher berkedip. Ya, sehingga lampu 2 ini berkedip. Ya, jadi sederhana aja, ada 3 blok untuk menyalakan 3 buah lampu. Ya, yang terakhir, ini adalah blok untuk lampu ketiga. Jadi ini ada 3, ini standar diagram standarnya ya. Yang perlu kita perlu saya jelaskan, ini sudah saya tata lebih rapi ya. Artinya supaya mudah melihatnya. Contohnya seperti ini. Karena ini lampu ketiga, saya memakai relay 3, kemudian timer 3. Kemudian lampunya ada lampu ketiga. Ya. Begitu pula juga untuk yang 1 ya. Nah, ini yang 1 ya. Saya buat supaya Anda bisa menelusuri M1, T1, dan Q1. Ya. Nah, umumnya ini bisa berubah karena kita memakai misalkan
melakukan suatu modifikasi atau perkembangan. Nah, seperti ini ada tambahan ya. Saya sengaja mengambil timer 8 supaya tidak mengganggu timer 2 ini. Ya, nanti kalau kita menambahkan lagi yang berkedip, ya, maka kita tidak perlu mengubah ya urutan, tetap timer 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, marilah kita kembali kepada prinsip awal. Kalau kita memakai lampu 1, 2, 3, 2, kembali ke 2, kemudian 1, itu berarti kita menyalakan atau mengaktifkan 4 siklus dasar. Nah, siklus dasar yang keempat ini adalah berkedip juga. Jadi ini ya, jadi diagramnya ini akan saya letakkan atau saya copy ke bagian yang untuk lampu keempat. Tadi prinsipnya adalah bukan 1, 2, 3, 2, 1, tapi 1, 2, 3, 4, 1. Ya. Nah, kemudian kita rekayasa sedikit, simbol lampu yang keempat itu adalah menyalakan lampu yang kedua. Sehingga terlihat seakan-akan dia kembali kedua. Ya, itu prinsip dasarnya. Baik, ini kita copy ya. Ini karena ini yang bagian yang berkedip, bagian kedua ini akan kita copy untuk rangkaian keempat ya. Nah, jadi rangkaian keempat saya letakkan di sini. Tadi saya copy, kemudian saya paste di sini ya. Nah, ini sudah 4 rangkaian, tetapi kita butuh memodifikasinya. Karena ini adalah lampu keempat, maka ini saya harus mengganti yang menjadi menjadi relay 4. Ya, mana relay? Ini dia. Relay 4 belum difungsikan. Saya letakkan di sini. Di mana relay 4 ini, seperti yang kita ketahui, itu selalu dinyalakan oleh timer sebelumnya. Dalam ini adalah timer 3. Ya. Jadi ini ada timer 1 ini kita ganti dengan timer 3. Ya, dia sudah aktif, kita masukkan timer 3. Nah, timer 3 ini akan menyalakan maksud saya relay 4 ini akan menyalakan timer di sini harus kita ganti. Ya, ini timer keempat. Ya, nah, masukkan sini timer keempat. Ya, di mana timer keempat ini start dia menghitung dinyalakan oleh relay 4. Ya, kalau Anda agak kebingungan, tolong Anda mereview kembali diskusi kita yang lalu. Oh, terlalu jauh ya, ini juga 4. Jadi diskusi kita yang lalu, kemudian Anda pelajari lagi ya. Jadi kita lihat begitu M4 menyala, dia menyalakan timer 4. Ya, jangan lupa timer 4 ini harus kita atur. Ya, nanti akan kita diskusikan bagaimana mengaturnya. Nah, karena ada tambahan itu berkedip, ya, kita harus memasukkan relay 4 dan timer ini adalah timer 4 normally close. Jangan lupa ya. Ya, jadi mirip, jadi kita tinggal mengcopy ya, kemudian kita sesuaikan. Ya, sehingga timer 8 ini menyala ya. Jadi kita lihat timer 8 ini menyala, di mana timer 8 ini adalah ini harus diganti ya dengan timer 9 karena timer 8 ini sudah dipakai di lampu kedua, berkedip kedua. Ya. Nah, kita aktifkan timer 9. Ini kita ganti timer 9. Dan jangan lupa timer 9 ini adalah bagian flashing ya, untuk berkedip. Ini adalah timer untuk menghitung lamanya flashing. Jadi untuk diagram dasar, sedangkan ini adalah untuk berkedipnya. Ya. Nah, kemudian ini adalah karena saya copy, ini adalah M2. Padahal kalau kita lihat ini adalah bagian dari M4. Jadi harus kita kopikan, harus kita masukkan sini M4. Ya. T2 di sini adalah T4. Ya. Normally close. Ya. Coba kita masukkan. Ya. T4 normally close, kita ganti ya. Kemudian T8 ini kita ganti dengan T9 ya. T9 yang Q2 ini kita ganti Q4 ya. Mengapa kita ganti Q4? Karena Q2 ini sudah dinyalakan di lampu kedua ya.
Mengapa saya melakukan seperti ini? Supaya kita melihat, ya, kalau diagram ini sudah 1, 2, 3, 4, kembali ke 1, baru kita mengubah lampu keempat itu kembali menyalakan lampu kedua. Ya, ya, saya berharap Anda mengerti maksudnya. Ya, ini Q4, saya gantikan Q4 di sini. Ya. Nah, selesai kita modifikasi ini. Ya, saya sengaja membuat hanya modifikasi di sini. Ya. Saya yakin ini belum sempurna, tetapi kita lihat. Ya, karena itu kelemahan kebanyakan dari pendesain PLC, ya, khususnya yang bekerja membuat sebuah ladder diagram siklus. Ya. Baik, sekarang kita coba, ya, mudah-mudahan kita berhasil. Ya. Ini sudah saya masukkan mode untuk simulasi. Nah, sekarang kita hidupkan simulator sampai berputar. Saya tekan L1. Ya, kita lihat lampu 1, lampu 2 berkedip, kemudian lampu 3 menyala. Tuh, kok kembali ke 1? Nah, ini bagian inilah yang akan saya ingatkan. Memang sengaja dibuat seperti ini karena pada waktu saya mendesain awal, saya menemui ini juga. Ya, panik juga gitu. Apa yang menyebabkan? Nah, inilah yang perlu kita lihat. Ya, pada line number 1, ini harus sementara dihapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Ya, kita sambungkan langsung. Jadi ini memutus rantai, ya. Tetapi kita akan melihat apakah siklus ini sudah sesuai, ya. 1, 2 berkedip, 3, 4 berkedip, ya. Nah, kalau satu siklus sudah benar, baru kita melakukan modifikasi yang lain sesuai dengan tujuan akhir kita. Mari kita lihat, ya. Ini pun belum tentu benar. Ya, kita lihat, nanti kita diskusikan apa penyebabnya. Lampu 1, lampu kedua berkedip, ya, kemudian lampu ketiga ternyata tidak berkedip, ya kan? Nah, ini harus kita ingat bahwa ini harus diganti menjadi, ya, ini ada tulisan flashing, ya, flasher ini. Nah, dan saya memberikan waktu di sini adalah setengah detik, ya, 5. Baik, kemudian timer ini, ya, ada timer yang biasa. Ya, kita masukkan, oke, 5 detik atau 3 detik bolehlah. Ya. Tapi kita coba lihat apakah ini menyelesaikan masalah. Ya. Umumnya seperti itu, ya, yang sering, ya, khususnya saya, ya, sering melupakannya. Kita lihat, kita coba 2 berkedip, kemudian 3, ya, 4 masuk ada, 4 sudah berkedip. Berhenti. Ya, berarti sudah bekerja 1 siklus. Ya, tugas kita tinggal sekarang melanjutkan siklus tersebut. Ya, jangan lupa bahwa ini adalah Q4, timer 4 inilah yang nanti akan melanjutkan siklusnya. Ya, sehingga pada line number 1, saya berikan ini timer 4. Normally closed. Mari kita coba lagi. Apakah dia berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, ini adalah run. Ya. Kemudian saya nyalakan. Kemudian 3, kemudian 4 menghitung, kembali ke 1. Jadi diagramnya sudah benar, tinggal merapikan bagaimana yang 4 ini menghidupkan nomor 2, bukan nomor 4. Ya, sehingga terlihat bahwa ini adalah sebuah gerakan traffic light yang kita inginkan. Baik, seperti pada saat-saat yang lalu, ya, yang dilakukan adalah kita cari sekarang Q2, ya. Nah, ini Q2, ya. Q2 ini dinyalakan oleh rangkaian ini, ya. Kita copy. Kita arahkan dia ke Q4. Ya, kita letakkan di sini.
paste, kemudian Q4 kita matikan, ya. Kita sambungkan Q2 dengan Q4. Q2 ini ya, kita sambungkan Q4 sehingga nanti pada waktu rangkaian ini dinyalakan oleh Q2 menyala. Pada waktu rangkaian ini dinyalakan oleh Q4, Q2 juga menyala. Tapi jangan lupa kita matikan yang Q2 di diagram kedip awal. Ini Q2 ya, kita matikan. Ya, sehingga pada waktu dia ingin menyalakan Q2, yang nyala adalah Q2 yang sudah diletakkan di bawah. Ini, ya. Kalau dia terputus, seakan-akan Q4 itu tidak ada. Ya. Yang di atas ini pun terputus, seakan-akan Q2 tidak ada. Kita pindahkan dia di bawah. Ya. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kalau bisa berjalan, baru kita rapikan. Kita coba lagi simulatornya. Nah, putaran, simulator sudah berputar, kemudian sekarang saya tekan start. Nah, kita lihat 1, 2, 3, nah, 2 lagi berkedip ya, kemudian dia masuk 1. Jadi kita anggap ini warna merah, kuning berkedip, ya. Kemudian hijau, kuning berkedip, kembali dia ke merah. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, untuk lengkapnya, ya karena ini adalah diagram modifikasi kita, ya, silakan Anda mempelajari. Saya menayangkan 1 sampai line number 1 sampai line number 6. Ya. Kemudian line number 7 sampai line number 12. Ya, jadi Anda lihat ini, nanti misalnya yang dicoba, kemudian dipelajari. Ya. Yang penting adalah mencoba dulu, ya. Kemudian begitu tidak sesuai, Anda baru melihat diagram yang sudah kita diskusikan ini. Nah, sekarang kita masuk ke 13. Ya, jadi seperti ini ya. Ini boleh dihapus ya. Tetapi ini sengaja saya tidak hapus supaya kita ingat bagaimana menyesuaikannya. Ya, ini yang 2 di atas juga tidak saya hapus supaya kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya diagram kita. Ya. Saya kira itu ya. Jadi saya berharap Anda bisa mencobanya. Ya. Saya kira demikian.